sebenarnya yang lain bikin makanan, kenapa saya bikin makanan? Memang saya dasarnya basicnya saya juru masak. Jadi saya basicnya emang juru masak. Terus setelah itu kami memang bergaulnya sama bawang merah, bawang putih, ya kemiri. Memang sudah terbiasa. Dan ini adalah rendang ini, makanan ini jatuhnya warisan orang tua dari mama. Nah, dilanjutkan oleh kita sama istri saya, Mbak Grace, dinamain Jomei. Karena bikin branding sendiri. Karena satu hal gini, rendang ini adalah sebenarnya bukan makanan, tapi rendang ini kan cara memasak. Jadi namanya cara memasak bisa dikukus atau direbus. Nah ini rendang ini adalah coconut caramelized. Gitu. Jadi caranya kita bagaimana mereduce si santan itu. Dan akhirnya nanti jadi sepertinya kelapa kan. Padahal itu dari santan, tidak ada sama sekali kelapanya. Jadi diperas. Ya, itu cara memasak itu yang berjam-jam. Itu yang bagi saya menarik dan ini menjaga tradisi warisan budaya Sumatera Barat. Dan udah selanjutnya lagi ini bisa awet lama, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah ini kan satu titik poin bisnis yang baik. Jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa ada bahan pengawet gitu lah. Jadi apalagi saya sama istri misal pergi kemana-mana bisa bawa rendang aja nih, jadi bisa tinggal panasin. Jadi ini kita coba untuk kita kembangkan terus. Kalau dibilang mahal sebenarnya dengan harga yang kita jual malah bagi saya worth it untuk kita makan karena nggak terlalu mahal. Kenapa nggak terlalu mahal? Sama kayak kita makan ke rumah makan Padang, cuma ini bedanya dikemas dan bisa dimakan di mana saja. Begitu. Nah kita lagi kembangkan nantinya yang bisa untuk lebih simpel lagi. Jadi ini bisa disimpan lama, nanti tinggal satu porsi by porsi. Nantinya orang cuma tinggal micro karena orang udah malas masak. Nah, orang udah malas masak gitu. Terus kalau udah malas masak, apa sih yang dicari? Yang bukan yang instan ya, tapi yang sehat gitu. Yang sehat dan daging ini kan yang ya Indonesia gampang dicari lah daging. Nah, terus dari gitu juga harga daging tidak terlalu tinggi. Karena kita nggak pakai daging impor. Kita pakai daging lokal yang 8 jam baru dipotong, tidak boleh lebih. Karena kita menjaga freshness-nya si daging sama kekenyalan daging dan tidak ada namanya disimpan dahulu ke freezer atau chiller. Jadi benar-benar freshnya kita jaga, kesegaran. Jadi saya sama istri subuh-subuh tuh udah pasti kita pergi gitu loh ke pasar. Jadi ke RPH gitu. Jadi kita gimana? Milih daging sendiri. Jadi sebenarnya idenya ini sih bukan dari kami aja sih. Tapi idenya ini justru masuk dari beberapa orang, teman yang mereka malah suggest-nya adalah gimana sih kalau misalkan ada rendang yang bisa dibawa kemana-mana dan tinggal dipanasin gitu. Ya udah, akhirnya kami mencoba. Suami juga kebetulan juga memang ada warisan dari mama, baru jadilah ini. Puji Tuhan saya ada saya jadi konsultan juga dan kita ada restoran juga. Jadi kita bergerak di restoran, bisnis modelnya ada dan kita jadi konsultan juga. Kita membuat beberapa restoran dengan konsep apapun juga dan hotel juga. Tapi kami memang saya pribadi backgroundnya juru masak. Ketika jadi juru masak ini saya di Eropa sama Asia. Tapi karena Tuhan baik, akhirnya kami diberikan kepercayaan untuk megang beberapa restoran. Dan juga diberikan juga satu PT yang dimana di situ PT itu kita untuk menjadi konsultan restoran dan hotel. Jadi kita sampai sekarang masih berjalan dan ini adalah kita jual untuk satu hal untuk hadiah untuk istri tercinta karena nama Jomei dari istri langsung yang kasih namanya. Jadi dia yang tahu nama Jomei-nya gitu. Dan akhirnya kita sampai sekarang berkembang sudah jalan 3 tahun dan memang ini sudah sampai kemana-mana. Nah berkembang lah. Akhirnya kita berkembang ke satu namanya bumbu. Jadi hanya bumbunya aja. Banyak ibu-ibu yang malas ke pasar. Pengantin baru malas ke pasar, becek-becek. Akhirnya kita buatkan bumbu serbaguna. Yaitu jadi bumbu serbaguna Jomei bumbu rendang serbaguna ini bisa dibikin untuk mie goreng, bihun goreng. Sebenarnya utamanya untuk rendang. Jadi kita kasih tahu cara memasaknya dan kita juga langsung online. Kalau ibu-ibu belum bisa masak, kita online.
ini gimana caranya, malah video call, gini ya caranya, oh kurang, belum begini, ini bagi sampai begini. Jadi kita direct, dan sampai sekarang malah beberapa restoran pakai. Dan juga ada orang yang bisnis di rumah yang sekarang lagi COVID-19 ini, yang mereka bingung berusaha untuk bikin usaha apa, akhirnya sekarang bikin usaha rendang. Jadi bagusnya satu hal bahwa rendang ini akhirnya dipermudah sama kami agar semua orang bisa masak rendang dan orang bangga akan masakan Indonesia. Karena kita dijajah dulu karena rempah. Sekarang saatnya kita harus bangga sama rempah kita sendiri. Gitu. Sebenarnya sama aja sih Mbak. Cuman kan kalau misalkan ini adalah hasil kami gitu. Jadi ini yang kami kembangin benar-benar ini milik kami, istilahnya begitu. Dari awal packaging, nama, itu semuanya dari kami yang pikirin dari awal. Selama ini kan kalau konsultan kan kita memikirkan untuk orang lain, istilahnya seperti itu. Tapi kalau ini jelas-jelas kami mikirin dari desain, dari packaging, dari bahkan sampai semuanya gitu loh, bumbu-bumbu ya udah pasti part suami gitu. Tapi kalau misalkan saya dikasih beratnya tuh di marketingnya, packagingnya, segala macam, gimana sih supaya aman dibawanya. Karena kan kadang orang bawa sampai keluar kota, keluar negeri gitu. Itu semua ada kepuasan sendiri aja kalau misalkan hal ini memang kecil dilihatnya. Tapi menurut kami ini adalah hal besar dan ini yang bisa diwarisin ke keluarga gitu. Wah, itu matahin ego saya sangat berat sih aku. Udah banyak apalagi kan saya ini juru masak. Juru masak itu berasa bahwa makanan saya paling enak. Kan begitu. Dan tidak bisa menerima masukan orang. Kenapa? Oh, ini saya udah buat dengan terbaik. Saya bikin capek-capek loh, kan mikir. Saya sama istri pun begitu, debat kita. Jadi kita tuh sering namanya ada satu kebiasaan kita, yaitu kita kita nongkrong jam 9 pagi ya. Jadi kita membiasakan jam 9 pagi kita nongkrong untuk ngopi. Jadi kita jadi kayak partner, kayak temen. Jadi debat di situ. Wah itu niatnya awalnya jam 9 sampai jam 10 pagi lah. Jam 9 pagi sampai jam 10 pagi untuk ngopi kan. Tapi bisa berantemnya sampai malam kan gitu kan. Hanya untuk saya mempertahankan ego saya. Sedangkan istri mempertahankan bagaimana caranya kita bisa jual bukan hanya kamu yang makan loh. Tapi kan kita harus memikirkan kan yang beli, kan begitu. Oh itu menerima itu nggak mudah. Karena ketika kita jadi konsultan semua yang kita pikirkan pasti udah mikirin pangsa yang lain. Kan begitu. Tapi kalau saya yang buat, saya harus mikirin pangsa saya sendiri. Jatuhnya saya ego lah, idealis lah. Tapi akhirnya yang tadinya pedas, yang tadinya rasanya rempah banget. Nggak bisa mama kayak gini dulu, almarhumah mama gini. Wah, tapi kan begini. Wah, debat bla 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 bla. Dan singkat katanya ketemulah satu titik yang itu dimana itu jadi standarisasi kami berdua. Jadi istri itu lebih banyak bertanya sama orang dan istri kan lebih tahu cara bicara sama saya. Kalau orang lain komplain mungkin saya agak bagaimana. Tapi istri lebih tahu lah caranya. Itulah guna istri sebagai penolong kan. Jadi dikasih tahu pelan-pelan. Akhirnya saya mau nerima dan akhirnya ini sebenarnya sudah matahin ego saya dari awalnya. Udah banyak banget. Kalau dibilang tembok nih udah hancur temboknya. Sekarang saya dibangun lagi dengan gaya Jomei gitu loh. Jadi akhirnya istri udah memberitahukan saya bahwa oh ini yang mau pangsa pasar. Benar Ki? Betul. Jadi berat ya, ternyata lebih enak jadi konsultan begitu ya? Kalau konsultan kan lebih kita kasih tahu mau diterima jalanin ya lebih bagus, kalau nggak mau diterima ya kami akan cari yang lain dan istilahnya ya bagaimana owner gitu, bagaimana si klien. Tapi kan kalau ini kan lebih susah karena kan menyangkut diri kami gitu di dalamnya gitu. Jadi kalau ada orang kasih masukan tuh apalagi yang kalau kasih masukannya sebenarnya sih nggak penting gitu. Jadi kami ya nggak penting itu maksudnya gini loh. Apa ya yang paling nggak penting? Yang paling nggak penting ada satu. Lo kenapa nggak pakai daging impor sih? Oh iya. Kan lebih bagus. Terus saya udah terangin gini. Tapi mendingan impor. Gini, terus udah gitu. Lo kenapa pakai santannya segini sih? Kurangin aja dong loh. Kan saya masak gitu loh. Kan saya yang buat. Jadi ada satu hal yang itu terus ditambah lagi. Kalau gue yang pesan satu, lu jangan pedas ya Hen. Pokoknya jangan sampai pedas sama sekali. Kan nggak mungkin. Kita kan bikin sekali banyak. Kita bikin itu
nggak satu orang pesan kita buat itu ala minute. Ini kan nggak, kita banyak dan kita udah punya komposisi dan kita udah punya standarisasi. Dan ini kadang-kadang memberikan masukan dan pernah kita ikutin, tapi tetap aja kurang. Tetap pernah kita coba ikutin lagi, oh nggak begini Hen. Tapi kembali ke awal yang pernah saya kasih pertama kali, mintanya ke situ kan aneh. Dia bilang gitu, oh inilah belajar namanya sabar, membangun suatu usaha sendiri ini nggak seperti apa kita jadi konsultan. Kalau konsultan kan bagikan guru kan gitu. Pinter ya bagus kan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia nggak bisa nerima, ya tetap harus berjalan kan argonya. Kan enak kita kan. Karena dia harus bayar. Sekolah, kita nggak sekolah aja kayak sekarang COVID-19, anak kita nggak sekolah tetap harus bayar SPP. Kan begitu. Nah, ini kan konsultan begitu. Kok ini enggak? Kalau ini tiba-tiba nggak laku, kita berdua berdoa. Benar. Awalnya itu kita memang satu iseng sebenarnya. Karena suami itu orang Padang, saya suka rendang gitu. Saya sendiri sebenarnya Sulawesi Utara. Tapi saya suka rendang. Tapi milih-milih gitu. Kalaupun suka tapi tetap milih-milih. Nah, waktu itu suami pas bikin aku suka lah pastinya. Suka, terus saya bilang kenapa nggak dikembangin aja gitu. Akhirnya kembangin, cari nama Jome. Jome itu sebenarnya nggak susah sih nyarinya. Cuma nyari waktu itu sempet di Google, terus aku suka dengan namanya. Jome itu adalah sebenarnya kan bahasa Jepang. Dari asalnya tuh dari Jepang, itu sebenarnya nama anak sebenarnya. Bisa anak perempuan dan bisa anak laki-laki. Cuman Jome. Nah, cuman yang bikin menarik adalah artinya. Artinya Jome itu sinar yang menyinari. Terus dan dia juga memberkati. Gitu. Dan endingnya tuh ada sekecil biarpun kecil tapi seneng di rumah. Jadi aku berpikir oh ini memang bikinnya di rumah gitu, hasil sendiri. Oh ya udah Jome aja gitu. Dan katanya kan cuma Jo Mei. Jadi mudah diingat. Aku pikir mudah diingat nggak sulit gitu. Ya udah akhirnya bener Jome, suami sih ikutin aja. Kalau misalkan aku bilang Jome ya aja, sebenarnya dia bingung awalnya kok Jome sih. Tapi akhirnya terbentuklah Jome di 3 tahun yang lalu. Time frame-nya kita cuma mengandalkan sosmed. Jadi ini modal utamanya aja, modal pertamanya aja kita saat itu berapa ya? Jatuhnya sih sebenarnya 300.000 ya? 350. Ya, dari 350.000. Dari 350.000 modal awal. Jadi kita coba ngeblas dan itu puji Tuhannya laku semuanya langsung. Jadi cuma 3 kilo daging. 3 kilo daging itu jadinya jadi 6 kan, karena kan setengah kita jual, itu langsung mau ya. Akhirnya berlanjut sampai kita akhirnya beli yang tadinya cuma 1 tungku, juga ininya juga pennya juga cuma kecil, akhirnya bisa sekarang udah ada 3, puji Tuhannya tambah 3 ya. Jadi 3, sekarang tuh kita bisa produksi sehari itu 20 kilo. Itu pun juga udah kadang udah ngos-ngosan gitu, maksudnya karena sekali mesen tuh banyak orang bisa sampai 20, bisa sampai 50 gitu. Sebenarnya sih awalnya PO Awalnya ya. PO. Awalnya Nah, PO. inilah triknya entrepreneur kan. Padang pula kan gitu. Kenapa buka PO? Karena kita nggak punya modal. Orang itu bayar duluan, kita beliin barang, dapat untung. Akhirnya muter seperti itu gitu. Awalnya ke sana aja. Dan juga saya ini karena saya emang backgroundnya juru masak. Jadi pas kita sounding ke orang udah lebih ada percaya Trust, lah, iya, ada percaya. trust-nya Gitu loh. Terus dari gitu kalau nyari saya gampang dia. Oh, si Henry ada apa-apa nyari aja ke restoran ini kalau dia nggak ngasih barangnya kan gitu kan. Jadi itu yang satu hal yang kekuatan kita punya kaki ini yang bisa nopang kita gitu. Bahwa ini ada restoran, ada bisnis model kami dan kami juga di konsultan dan sekarang kami bikin usaha sendiri. Orang itu berpikir bahwa oh si Henry udah matang pikirinnya. Padahal sebenarnya ini bukannya masalah mateng. Jadi saya bilang yang lu tuh terus dipaksa terus akhirnya baru oke, kita buat. Sebenarnya saya tadinya nggak mau gitu. Kenapa? Aduh yang udah konsultan, udah di restoran, udah begini, masa sampai rumah masak lagi? Kan begitu kan. Terus saya kira, tapi yang gini. Oh itu lama. Akhirnya puji Tuhan ya 3 tahun yang lalu terbentuklah si Jome ini.
Dan akhirnya sampai sekarang kita berjalan dan ini berapa kali kita ganti kemasan. Time frame kita ya sepanjang ini berjalan kayaknya. Iya, dari yang packaging semuanya diatur ya nggak sesuai dengan itu, karena jalanin ini juga kan bukannya setengah-setengah, kita full tetap, tapi ya by flow gitu loh jadinya. Dengan pandemi, lahirlah ini. Jadi begini, ini rendang ini adalah ketika sebelum pandemi, yang otomatis orang mudah dan orang otomatis beli dengan harga yang kami tentukan, mereka nggak begitu berat. Iya. Tapi karena ke pandemi, saya langsung bareng sama istri, kita bikin satu hitung-hitungan bahwa orang ini udah nggak bisa belanja dengan harga segini, gitu loh. Kenapa? Karena mereka sudah tidak kuat untuk belanja seperti itu. Jadi gimana caranya agar orang bisa menikmati rendang, baik itu rendang apapun juga, dengan gaya mereka sendiri. Akhirnya saya keluarkanlah bumbu. Bumbu ini yang orang bisa tetap kangen dengan rasa rendang Jomei, tetapi cost-nya tidak terlalu tinggi, gitu loh. Cost-nya tidak. Kenapa? Dia bisa menghasilkan rendang gaya mereka sendiri, tapi mereka tetap tidak jauh dari Jomei. Dan rendang yang ini tetap akan dibeli sama pangsa yang sudah jelas. Kan kita pasti bikin namanya segmentasi market. Ada segmentasi marketnya, ada kelas A, kelas B, kelas C kan gitu. Kita ada yang B2B, ada yang B2C kan begitu kan. Nah, disinilah akhirnya yang ini yang tidak pernah terpikirkan awalnya. Ini kan B2C, yang langsung ke end user kan. Jadi jatuh langsung ke rumah, ke ibu-ibu mana. Dan ini akhirnya malah yang membuat orang bilang, Hen, makasih ya mempermudah kami untuk bikin rendang. Kami ke pasar takut pandemi, kan gitu. Sedangkan kalau kami kan langsung kirim fresh ke rumah kan. Jadi nggak menyentuh namanya ke pasar gitu loh. Jadi ini yang dibikin orang akhirnya, wah iya Hen, saya bisa bikin rendang jengkol, saya bisa bikin gulai ayam. Nah inilah pandemi ini dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan kalau dibikin usaha juga bikin bisnis, orang itu mau bikin bisnis, mau bikin usaha restoran juga, cost-nya udah masuk. Karena apa? Saya sudah mikirin marginnya. Dan kita juga udah bikinin juga bagaimana untuk orang reseller. Jadi ada harga distributor, ada harga reseller, kayak gitu. Ada harga publish. Ya karena kami konsultan, jadi otomatis kami udah punya hitung-hitungan seperti itu. Dan ada namanya, gimana cara mainnya, ya sampai sekarang. Inilah muncul pas pandemi. Mungkin sebentar lagi akan muncul lagi yang hal yang baru Jomei juga gitu loh. Kita pernah selama berapa 3-4 bulan ya? 4 bulanan kita nggak dapat order. Tapi kita, nah inilah mungkin bagi teman-teman yang mau usaha, mau coba menjadi pengusaha apapun juga. Pesan yang selalu saya ingat dari mentor kami yaitu jangan pernah berhenti produksi. Yes, jadi rendang ini kami produksi terus walaupun tidak laku. Jadi akhirnya kita makan sih, akhirnya kita menggemuk. Intinya adalah jadi dengan begitu kan mau nggak mau kita harus paksa jualan. Gitu. Aduh ada barang saya nih. Aduh ini uang walaupun mati. Kadang dengan muka melas. Enggak. bukan. Jadi maksudnya dengan adanya barang, jadi motivasi diri sendiri sih. Kalau misalkan masih ada barang nih mesti dijual gitu. Apalagi kan ini kan main dengan waktu kan. Kan kita nggak bisa keep aja kayak seperti barang-barang yang lain. Tapi kan ini adalah makanan, jadi ada batas waktunya. Jadi makanya kami pun juga kayak dikejar-kejar gitu loh. Jadi setiap hari ya bekerja, setiap hari kerja gitu. Itu satu adalah jangan matiin diri gitu loh. Kalau kita sampai mati diri kita, wah udah deh susah untuk bangkitin lagi kan. Sehari berhenti, yes. susah. Itu akan susah. Sama jatuhnya kan kalau kita sudah lagi on fire, kita lagi olahraga atau apa, terus tiba-tiba kita duduk dulu, itu tiba-tiba ada es lemon tea gitu kan, sini minum, lari lagi yuk, lu aja deh yang lari deh, gua nggak deh, kan gitu kan. Nah ini demikian, jadi kita walaupun nggak ada penjualan, tapi kita tetap produksi dan akhirnya siapa? Paling gampang, pangsa tercepat, yaitu siapa? Keluarga kita sendiri. Kita WhatsAppin keluarga. Akhirnya dia bilang, si Henry sama si Greg. Grup, masukin grup terus.
Dan akhirnya apa? Mereka yang membantu dan di situ lagi akhirnya mulai booming. Dan kita tahu kok, ini boomingnya banget di mana, pas, kapan. Jadi ini kita mengeruknya lebih enak kan, bulan sebelum puasa, bulan lebaran, kan gitu kan. Udah, itu produksi kita udah tahu bagaimana. Tapi ketika kita lagi masa slow, apalagi udah masa bayaran anak sekolah, kan tahu sendiri orang di rumah nggak mungkin kan ngos-ngosan. Akhirnya makanya saya keluarin nih bumbu. Ya, akhirnya ada beberapa ibu-ibu, akhirnya mereka bilang, oh iya Hen, dengan bumbu gini ajarin sekalian ya. Jadi beli bumbu berikut sama coaching. Iya. Jadi saya kasih tahu caranya. Dan ini juga ke restoran manapun juga, cara masak rendangnya gimana Hen, begini gini saya ajarin. Dan ini juga bisa bikin satu menu fusion. Fusion itu kan confuse of innovation. Udah bingung gue bikin apa ya, udah bikin fusion aja deh. Kesannya, oh keren banget. Padahal gue lagi confused nih. Gue gak tahu mau bikin apa. Iya, fusion, confuse of innovation. Wah lagi pusing akhirnya. Kayak kemarin kita bikin, akhirnya satu pakai butter. Gaya Eropanya ditabrakin sama gaya lokalnya. Enak juga ternyata. Dan akhirnya itu malah bisa dijual. Dan itu jadi menu salah satu tempat restoran di mana kita konsultanin. Gitu. Terus buat vegetarian juga bisa Ya. bumbu ini. Jadi kalau misalkan pakai apa ya waktu itu? Kayak Pare kentang, ya. pakai pare. Kita bikin pakai pare. Kita bikin pakai pare. Ya, jadi Pare kan pahit tuh. Tapi kalau karena pakai ini, karena ini rempahnya juga kuat, jadinya kalah si pare sih. Jadi kita ajarin caranya. Terus Iya, nanti diajarin. Pare gimana? Oh nanti pas dipotong ya kita rendam pakai garam, kita kasih garam dulu. Jadi orang tahu, oh ternyata gue beli jome nggak cuma beli jome loh, tapi saya juga dapat satu pengetahuan tentang cara memasak. Itu yang kita emang mau coba, bagaimana jome ini memberikan satu solusi yang mudah bagi semua orang di dapur. Mau bertanya nggak perlu beli buku, telepon aja yang punya jomenya. Sebenarnya saya sama istri ini bekerja samanya di konsultan udah lama, kan jatuhnya gitu. Kita udah perangnya sih banyak di konsultannya. Kita selalu berangkat dari berpikirnya gini, bagaimana caranya biar nggak berantem sampai masuk ke dalam ranah pribadi yang lebih dalam. Kita pikirnya gini, kita punya tujuan. Tujuannya itu menyenangkan anak, biar anak nggak seperti kita. Jadi kita pontang-panting sekarang bahwa mereka bahagia. Jadi otomatis ketika kita nanti mau berantem, mau sampai panjang, kita tahu bahwa kita usaha ini adalah untuk keluarga. Jadi keluarga itu nomor satu. Karena tanpa senyumnya anak-anak udah ngebales semuanya. Jadi akhirnya kita berangkat dari rumah, kita biasakan memang selalu namanya usaha bareng istri, pasti ego istri akan terus ke bawah. Nah itu kita harus udah mulai mulai coba untuk perbaiki cara bicara kita, cara intonasi kita. Dan kita juga harus ngasih tahu ke istri bahwa ketika di klien kita harus begini ya. Jadi paham dulu sepakat dulu di rumah, dan sepakat dulu kita di rumah, akhirnya nanti sampai kemana-mana kita udah tahu bagaimana membedakan ketika nanti di konsultan atau ketika di Jome ini, istri adalah sebagai direktur utamanya, direktur operasionalnya. Saya sebagai komisaris utamanya, saya nggak ngomong, istri yang ngomong terus gitu loh. Jadi ada bagi-bagi tugas. Nah sekarang dengan misalnya kita kemana-mana, saya selalu bagi tugas. Ketika udah masuk ke teknis yang masalah masaknya, itu pasti saya yang jawab. Tapi kalau misalnya apa, istri yang jawab. Dan kita selalu berangkat dengan punya tekad bahwa kita ini untuk warisan masa depan anak-anak kita. Dan apalagi kalau kita bicara, saya laki-laki, saya suami, ketika nanti suaminya, kita kan tahu umur kita cuma sampai hari ini. Bahwa kita sampai hari ini, bahwa jadi otomatis ketika kita tidak ada, istri punya pegangan adalah warisan yang paling jelas ini sampai kapan. Ini versi saya laki-laki. Silakan versi perempuan. Jadi udah diambil semua kayak. Belum. Kalau aku apa ya, karena memang dasarnya suami ini luar biasa, jadi dia sebenarnya jadi mentor sih jatuhnya, partner juga. Kalau memang dalam kerjaan sih memang kadang karena jiwanya memang pemimpin, jadi saya tuh kayak
kayak penolong aja lah gitu. Jadi apapun misalkan dalam pekerjaan yang kurang ya saya kasih tahu. Tapi kalau misalkan lebih pada masuk ke dalam sistem suami sih sebenarnya, karena kan suami adalah kan pemimpin dalam keluarga juga. Jadi selalu ingat kalau menempatkan suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga gitu. Jangan selalu kita menganggap kita gitu lebih gitu. Walaupun mungkin kita jauh lebih tahu kadang, tapi tetap adalah kita ngasihnya kan suggestion, tetap hanya suggestion aja. Tapi keputusan itu tetap suami gitu. Jadi makanya apapun saya sih cuman kasih bagaimana kalau ini, bagaimana begini, yang mikir tetap suami gitu. Jadi tetap posisi itu jangan diambil, tapi posisi itu tetap ditempatkan kepada suami. Karena kita sebagai istri ya, sebagai penolong gitu. Dan satu lagi, bawa istri itu paling enak. Makan terjamin. Iya dong, kita kan nggak boleh makan terjamin. Bawa istri itu, mau makan apa aja ada istri kan. Kan dia yang memegang keuangan, menteri keuangannya. Jadi kita mau apa aja enak. Kalau sendiri tiba-tiba boros kan nggak mungkin. Kamu kemana aja kan? Oh ini nggak jelas. Kedua adalah feeling seorang istri. Feeling seorang istri itu tidak bisa dipungkiri. Dia akan lebih tahu mana orang ini yang layak, mana yang tidak. Jadi ketika kita bertemu sama orang yang mau bisnis bareng sama kami, saya akan tanya dulu sama istri. Menurut kamu gimana ya? Menurut kamu gimana Mi? Nanti saya akan ngasih tahu. Ini begini. Terus saya berapa kali pernah. Tapi bukan cenayang ya Mbak? Bukan cenayang, tapi kan benar. Wanita itu kan, laki-laki kan punya 10 sifat. Wanita juga punya 10 sifat. 10 sifat laki-laki adalah 9 akal, 1 nafsu. Kalau perempuan 10 sifat, 9 nafsu, 1 akal. Jadi semua kan pakai perasaan. Jadi perasaan ini yang akhirnya, ya Mi ini gimana? Jangan ya, ini nggak ini. Pernah saya, nggak mungkin kamu ini. Bener lo salah. Dan istri benar kan gitu. Akhirnya laki-laki kadang-kadang nggak mau kan minta maaf. Itu akhirnya saya belajar bagaimana cara minta maaf. Dan akhirnya sekarang ketika dia bilang apa, kamu gini, yaudah deh. Kita jadi ada rem. Itu sih. Jadi siapapun jangan one man show. Saya sebagai laki-laki, saya doang nih usahanya, enggak. Bahwa ini adalah usaha ini kita bareng sama istri tercinta, dan enaknya apa? Bisa mengucapkan I love you setiap hari. Tapi enak kok jujur. Mumpung di sini kan. Jujur kalau misalkan kerja sama suami itu lebih banyak enaknya sebenarnya sih. Awalnya aja memang kayak lebih banyak argue, tapi arguenya itu untuk ke depan. Tapi sebenarnya kerja sama suami itu enak karena dijagain terus kan. Dan anak-anak udah ngerti. Jadi masa anak-anak tuh jadi dari udah tahu. Dan anak-anak selalu kita bawa juga kemana-mana kita. Jadi kalau ditanya di sekolah, papi mami di mana? Di sini. Jadi tahu dia ke kantor kita juga tahu, semua tahu. Karena kan kebanyakan yang ini kita tidak menyalahkan, tapi banyak yang anak-anak nggak tahu. Papa kamu kerja di mana? Nggak tahu. Mama kamu di mana? Di kantor. Kantor di mana? Nggak tahu. Nah kalau kita kan dengan begini kita bisa bawa anak kita. Dan kita sampai sekarang aja anak-anak itu bisa sampai bedain mana yang rendang yang enak, mana yang tidak. Ya pasti punya papinya lah yang pasti gitu, maminya. Tapi dia bisa tahu bagaimana cara bikin rendang, dan sampai sekarang akhirnya ketika kita masak dia ke belakang. Pi, kapan aku diwarisin rendangnya? Kan tandanya udah punya rasa tanggung jawab bahwa ini satu saat adalah kamu lu yang jalan. Itu selalu tanya, Pi, aku boleh kembangin lagi kan? Silakan. Jadi enak bicara sama anak pun udah lebih dia udah tahu kemana, karena dia tahu papa mamanya di situ terus. Yang istri saya juga sekarang udah bisa saya tinggal masak rendang. Yang tadinya tuh nggak ini, tapi sekarang wah udah dengan 3 tahun ini, puji Tuhan, istri saya udah ini bumbu sekarang saya merem karena istri saya udah tahu. Jadi udah nggak khawatir. Yang tadinya kita selesai masak, istri masih udah selesai yang. Kalau sekarang enggak, sekarang kita sama-sama ya. Iya benar-benar. Itu gara-gara pandemi sebenarnya. Karena mengharuskan di rumah. Jadi mau nggak mau kan nggak ada ngapa-ngapain. Jadi saya lama-lama juga gatel juga nih sebenarnya gimana sih masaknya. Jadi mengharuskan masak. Karena ini masak susah loh Mbak. Curhat. Karena ini masak. Tapi puji Tuhannya saya nggak pernah kenapa-napa tuh, dia aja tuh. Karena kalau misalkan ini kan rendang kalau pas dia mateng-matengnya itu lagi jahat-jahatnya kan. Itu kalau misalkan galak. Aduh, tapi udah bisa. Udah. Oh muncrat kemana-mana kan. Dan kita nggak bisa ngasih prediksi mana muncratnya kemana kan. Ya udah tiba-tiba. Awal sih ngomel. Kalau kena sakit gitu. Karena pakai masker sekarang jadi lebih aman.
saya pingin bagaimana membawa satu kuliner Indonesia ini menjadi terus dipandang dan dipelihara. Karena kan establishing tourist destination through Indonesian cuisine. Jadi gimana pun juga ketika kita datang ke satu negara pasti makanan yang diingat, kan begitu. Nah jangan sampai ini kan tahu sendiri yang ngerebut siapa, kan gitu. Kita udah tahu mana musuh yang merebutnya, mencoba bahwa ini adalah asli mereka. Dan kami pun pernah bikin usaha di sana gitu. Jadi berasa sedih sekali bahwa ini asli kita loh, Indonesia gitu. Bahwa kita harus bangga. Banggalah sama produk Indonesia, banggalah sama masakan Indonesia. Karena masakan Indonesia itu benar-benar super complicated dan rasanya itu penuh yin yang-nya top banget. Pesannya adalah satu, jangan pernah takut untuk memulai. Karena langkah pertama itu yang menentukan kesuksesan kita. Kedua adalah jangan pernah berhenti untuk berproduksi, yang tadi saya bilang. Bahwa ketika kita sudah berani melangkah, kita jangan pernah berhenti untuk produksi. Karena ketika kita berhenti produksi, itu pasti akan mengulang kembali. Karena mengulang kembali itu butuh kepercayaan diri lagi. Butuh lagi melangkah pertama lagi. Butuh lagi keberanian lagi. Itu akan sulit. Karena orang sudah jatuh akan sulit untuk bangkit. Kayak gitu. Ketiga adalah ingat bahwa kita bekerja ini, kita usaha ini adalah untuk goal yang jelas, bahwa untuk keluarga besar kita, anak-anak kita, apabila kalau masih ada orang tua, untuk mama papa kita. Dan ini memberkati juga untuk mereka. Jadi 3 ini aja dulu kalau udah dikuasain, mereka nggak akan pernah berhenti, nggak pernah takut. Karena ide semua masakan apapun, nggak usah jauh-jauh, yang suka kita tiap hari suka makan apa nih, misalnya telur dadar, kita bikin telur dadar paling enak, itu pasti bisa kita jual. Jadi jual dengan apa yang apa kita yang suka. kita suka gitu. Kesukaan kita dulu ya. Yes. Ya, karena kalau Bisa bikin. kita suka itu kan kita akan banggakan, ini loh, ini enak loh, ini kita bisa menjelaskan produk itu. Tapi kalau kita sendiri nggak suka dengan produk itu, gimana kita mau jelasin? Gitu. Thank you for coming to ME TV. Terima kasih dengan senang hati.